3 tes, 1, 2, 3 tes. Oke, selamat pagi. Jadi kembali lagi dengan saya. Jamber di sini kita akan coba men-sharingkan beberapa teknikal lagi, mengupdate beberapa teknikal analisis tentang cryptocurrency. Jadi sebelumnya saya buat video ini bukan mengajak untuk membeli atau bagaimana ya. Jadi saya membuat video untuk istilahnya membuat saya lebih disiplin dengan teknikal yang saya buat sendiri dan saya gunakan untuk sendiri gitu. Jadi bukan ajakan untuk ikut melakukan transaksi ini. Oke, baik, terima kasih. Saya akan lanjut lagi ya. Kita akan update sebentar mengenai BTC terhadap USDT ya. Senin kemarin juga saya sudah update. Nah, saya akan coba mengupdate lagi. Nah, kondisi BTC USD sekarang berada di area 334 ya. Ini akan mencari MA2, ini belum di break ya. Jadi gerakannya masih di time frame BTC USD di time frame daily sudah bentuk pola ini ya. Dan ini akan mencari area ini. Ini ketika area ini di break, saya bilang di 36 area ini BTC saya bilang akan ngetes area ini lagi. Nah, inilah resisten kuat yang dites BTC, saya akan gedein. Nah, ini resisten kuat yang dites BTC ya, ini berkali dites terjadi pullback atau rejection sebentar ya. Nah, ini area-area yang sangat penting untuk BTC USDT ya di pagi ini. Dan kalau kita lihat 2 hari atau 3 hari ini mampu bertahan area ini dan break area ini, dan BTC saya akan lari ke area ini, saya bilang kan. Nah itu oke, itu sudah update BTC terhadap USDT, dan kita ngelihat time frame yang lebih kecil lagi di 4 jam karena kita sudah. Nah, di time frame 4 jam, oke, saya jelas lagi, di time frame 4 jam kita bermain di area sudah membreak area MA221 dan MA55-nya, dan di time frame 4 jam dia sudah membentuk namanya higher low, dan sudah membentuk 3 dan itu menandakan tren akan berlanjut. Itu time frame di 4 jam. Nah, itu saya update sedikit mengenai BTC USD. Sebelum saya update mengenai saya lebih fokus membahas yang sekarang adalah Ethereum. Oke, saya akan lihat Ethereum. Oke, kita ngelihat Ethereum ya. Nah, ini Ethereum. Saya jadi sekarang tadi cuma update sekilas tentang Bitcoin terhadap USDT. Nah, kali ini saya akan lebih banyak mengenai Ethereum. Oke, Ethereum atau ETH sekarang mengetes resisten area ini di 21 ya, di time frame mingguan. Ketika dia mampu bertahan di 1 hari 2 hari ini MA-nya berada di atas candle berada di atas resisten ini, maka dia akan mencari area di 28 gitu sebelah ya. Itu gambaran dari weekly. Nah, sekarang kita melihat gambaran dari ini weekly ya, gambaran weekly dia masih mencari ngetes supportnya di area 2 nih. Di 22 dia coba menjebol resisten terdekat ada di 22 ya. Itu di gambar kita Ethereum, ETH, USD di weekly. Kita akan lihat di lebih kecil di time frame. Nah, kita ngelihat time frame saya gedein. Kita ngelihat time frame di daily ya. Nah, ini gambar saya yang saya oret-oret di hari Senin, Sabtu udah. Nah, kalau kita ngelihat dari pola ini, Ethereum terbiasa itu akan mengetes area ini, MA ini, dan area resisten ini akan coba ditembus oleh Ethereum terhadap USDT. Nah, dia akan bermain di area ini ya. Ini area-area yang sangat penting di resistance ini ketika, dan juga terus ada MA21 ya. Ketika candle ini hari ini USDT berada di atas menembus resisten ini, saya kira USDT akan melanjutkan trennya penguatnya ke area resisten terdekat ada di area 2728. Nah, ketika saya selalu bilang
support become resistance, resistance become support, seperti itu. Nah, artinya saya selalu mencari area-area ini. Kenapa area ini dicari? Inilah gambar dari psikologis seorang trader. Nah, ketika di sini terjadi rejection di area resistance, artinya ada yang menjual, kan gitu istilahnya. Jadi reaksi pasar timbul di daerah resisten ini akan jadi misal pullback sebentar dan mengetes, orang masuk lagi dan mengetes area di daerah 2728. Ini gambar kita USDT terhadap Ethereum terhadap USDT. Nah, kita coba ngelihat lebih detail lagi di time frame yang 4 jam ya. Nah, di 4 jam kita perhatikan kita sudah bermain di atas MA55 dan MA21 ya, dan mereka masuk di area 21 nih, area ini. Nah, kita lihat di sini gambar ini loh, ini lihat. Kita lihat di sini terjadi resisten dan support yang kuat juga. Resisten become support. Jadi resisten bisa tembus, dia akan jadi support kuat di daerah sini juga, dan mencari area yang saya bilang itu adalah daerah 27, 28, 26 itu. Ini gambar kita terhadap Ethereum dan BTC. Dan kalau kita ngelihat tuh dari garis ini kan sudah di break harusnya ya. Kalau lihat dari channelnya di time frame sebentar. Ini harusnya kan sudah di garis ini di break ya. Betul nggak garis channelnya? Nah, ini pun garisnya sudah di break dan dan mereka USDT Ethereum USDT akan bermain di area ini, dan sehari 2 hari ini ketika dia mampu break di atas ini, maka dia akan mencari area ini, saya bilang. Nah, itu loh gambar kita Ethereum terhadap USDT. Nah, ini ya. Jadi kita lihat ke daily lagi. Nah, seperti ini gambarannya ya. Ini akan coba di break parallel channel ini dan akan cari area ini. Ini gambaran USDT ya, saya bilang ya. Nah, ini saya gedein lagi ya. Ketika garis MA di daily 21 di break, maka dia akan mencari MA55 arah sini. Dan ini pandangan kita, dia akan bermain di daerah 26 saya kira. Itu gambaran saya Ethereum terhadap USD di hari ini Selasa ya. Kita sudah masuk ke Selasa, akhir bulan Juni ya. Kita akan memasuki bulan Juli. Nah, itu yang sepintas saya sharingkan tentang Ethereum. Dan ini saya pakai patokan pribadi saya untuk melakukan namanya transaksi. Semoga video ini bisa bermanfaat dan kita bisa berbagi, bersharing tentang technical analysis tentang cryptocurrency. Oke, selamat pagi, happy cuan dan sehat selalu. Thank you.